Jadi untuk smartphone-nya atau box-nya ini masih ciri khas Infinix banget ya. Di bagian depan ada tulisannya Infinix, kemudian Zero 30, ada NFC-nya pastinya, dan internalnya ini gede banget di 256 GB dan RAM-nya 8 GB plus 8 GB untuk virtualnya. Nah, ini yang mantap, jadi sudah 2K 30 fps dan 50 megapiksel untuk kamera depannya. Oke, langsung aja kita lihat untuk bagian belakang. Ini dia untuk selling point dari Zero 30. Jadi yang pertama untuk kameranya sudah 2K 30 fps, untuk layarnya sudah 120 Hz untuk refresh rate dan 3D Curve AMOLED. Ya, jadi sudah curve ini layarnya, mantep banget. Kemudian ngecasnya di 45 watt supercharge, untuk RAM-nya di 16 GB ini totalnya. Dan untuk kamera utamanya adalah 108 megapiksel. Untuk masalah chipsetnya adalah MediaTek Helio G99. Ya, dan yang kita unboxing ini yang berwarna sunset gold, jadi yang warna emas ya teman-teman. Langsung aja kita unboxing dulu. Jadi kalau saya lihat di sini sepertinya nggak ada segelnya ya dari Infinix. Semoga aja nanti pas dijual retailnya sudah ada ininya, segelnya, supaya tahu apakah ini barang repack atau bukan. Oke, langsung aja kita buka untuk Infinix Zero 30-nya. Dan ini dia. Oh, kita langsung disambut sama smartphone-nya, yang dimana sekarang warnanya coklat susu kayak gini ya teman-teman. Jadinya cukup kalem. Ini keren juga, ternyata metalik dia. Jadinya metalik kayak gini untuk warna plastiknya. Langsung aja kita kletek dulu. Jadi ini yang warna emas, sunset gold. Oke, ya. Wow, dan ini dia untuk desain dari Infinix Zero 30. Oh, keren ya. Jadi warnanya emas menyala kayak gini. Buat teman-teman gadget yang suka warna cukup mencolok, pastinya cocok sih sama warna emas seperti ini. Jadi untuk bagian backcase-nya ini atau desainnya dia doff ya bagian backcase-nya. Dan untuk warnanya ini emas dengan adanya pantulan-pantulan cahaya kayak gini. Jadi cukup kalem untuk bagian desain backcase-nya. Dan untuk bagian kameranya ini finishingnya berbeda sama bagian backcase-nya. Jadi di modul kameranya dia finishingnya lebih ke glossy tapi masih doff juga. Jadi dia seperti kaca ya teman-teman untuk finishingnya. Dan untuk pantulan cahayanya berpusat di kamera utamanya ini. Jadi banyak efek cahaya ya di sini, efek pantulan cahaya yang saya rasa ini desainnya keren sih. Dan kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, ini ada gradasi warna. Jadi yang di sini warnanya lebih ke emas dan ke bawah ini jadi semakin gelap ya warnanya. Jadinya ternyata juga ada gradasinya juga. Untuk detailnya di sini bagian bawah ada tulisannya Zero yang cukup samar-samar. Kemudian di bagian atasnya ini ada 3 buah kamera dengan 1 LED ring. Tulisannya ini 108 megapiksel autofocus ultra clear. Jadi untuk kameranya cukup kalem ya untuk desainnya. Dan di bagian pinggiran modul kameranya ini ada list chrome-nya berwarna emas juga. Jadinya kerasa premium. Kemudian ini dia untuk layarnya. Wow, ini keren ya teman-teman. Jadi terlihat seperti full isinya layar semua. Karena untuk bagian pinggirnya sudah curve dan ini keren. Jadi agak mengotak gitu ya rasanya. Saya rasa feel-nya sudah premium banget untuk di Zero 30 ini. Terutama di bagian layarnya yang kerasa banget untuk upgrade-nya. Ini adalah salah satu smartphone dengan layar curve yang terjangkau saat ini. Jadi good job untuk Infinix. Untuk bagian layarnya juga sudah ada screen protectornya, jadinya aman, bisa kita cari untuk hydrogel ataupun mungkin ada tempered glass-nya. Dan untuk smartphone-nya ini tipis, digenggam jadinya nyaman. Oh, feel-nya premium ya. Dan untuk di kerangkanya ini juga finishingnya glossy emas. Jadinya untuk yang warna emas dia full emas seperti ini. Kita lihat untuk detailnya di bagian bawah ini ada untuk SIM tray-nya. Jadi ada SIM tray, kemudian ada mikrofon, ada Type-C, dan ada speaker. Kemudian di bagian kanan ini ada tombol on off dan volume up and down. Yang ini tipis ya, jadinya tipis. Kalau kita pencet agak kurang kliki tapi masih enak. Yang powernya enak tapi yang untuk volumenya agak kurang kliki. Kemudian untuk bagian atas ini ada speaker dan ada mikrofon, jadi sudah dual mikrofon. Dan ada tulisannya powered by Infinix, jadi ada tulisan detail kecil yang bagus. Dan di bagian kiri ini polosan saja, sehingga kalau kita lihat di smartphone ini tidak ada jack audio 3,5 mm. Ya, ini adalah imbas karena smartphone-nya yang tipis banget. Oke, good job untuk Infinix. Kemudian kita lanjut lagi unboxing-nya. Jadi ini dia, kita dapat kitab-kitab. Yang pertama petunjuk penggunaan Zero 30 dan yang kedua adalah kartu garansi dari Infinix. Oke.
Kemudian kita lanjut lagi, dapat, wow, ternyata kita dapat screen protector lagi tambahan dari Infinix. Jadi kalau semisal bawaannya ini sudah banyak baret, kita bisa ganti lagi. Tapi karena layarnya curve, jadinya cukup sulit ya untuk masangnya, sehingga saran saya ke tukang pasang anti gores saja supaya lebih aman. Kemudian kita lanjut lagi dan dapat ternyata silicone case. Oh, ini tipis banget ya, keren. Jadi walaupun smartphone-nya ini layarnya curve, kita tetap dapat silicone case. Soalnya biasanya kalau yang smartphone layarnya curve itu dapatnya hard case, tapi ternyata di sini masih dapat silicone case. Dan silicone case-nya itu tipis berkualitas, jadinya kalau kita pasang masih kerasa tipisnya. Dan untuk curve-nya ini juga masih bisa dimanfaatkan dengan sangat baik, jadi nggak ketutup sama silicone case-nya. Good job Infinix. Kemudian untuk bagian kameranya juga sudah aman, soalnya bump kameranya ada tonjolan di case-nya ini. Jadi silicone case-nya juga keren. Untuk desainnya masih kelihatan banget dari Infinix Zero 30-nya ini. Kita lanjut lagi, dan ini dia kita dapat kepala charger yang sudah fast charging di 45 watt, jadi sudah lumayan ngebut ya teman-teman, 45 watt. Kemudian kita dapat ini dia kabel data yang pastinya sudah Type-C dan berwarna oranye, ciri khas dari Infinix. Selanjutnya kita dapat yang terakhir, ini dia untuk pin ejektornya. Dan saya nggak tahu ya kenapa Infinix kasih pin ejektornya di bagian dalam kayak gini, soalnya ini susah. Start, kita ambil dulu untuk pin ejektornya. Sekarang langsung aja kita cek untuk SIM tray-nya apakah triple slot atau hybrid. Dan ini dia, untuk SIM tray-nya adalah dual SIM. Jadi dia tidak support micro SD. Ya, cukup sayangkan. Cuma untungnya untuk memorinya sudah jumbo banget di 256 GB. Jadinya saya rasa sudah aman lah, nggak pakai micro SD. Ya, langsung aja coba kita hidupkan kira-kira bagaimana pandangan awal dari Infinix Zero 30. Ini dia tampilan awal dari Infinix Zero 30, yang dimana di awal tadi sudah saya tunjukkan kalau dia memiliki fingerprint in display, jadi feel-nya premium, dan saat layarnya nyala, feel premiumnya makin kerasa lagi. Jadi layarnya ini luas banget ya teman-teman. Untuk bingkai atas bawahnya ini sangat tipis, dan kanan kirinya sudah 3D curve, jadinya kerasa 3 dimensi kayak gini. Ini keren banget sih. Jadi saya rasa di kelas harganya dia yang paling premium untuk di sektor layarnya. Untuk detailnya, Infinix Zero 30 menggunakan panel AMOLED dengan resolusi di Full HD+, dan refresh rate di 120 Hz, jadi sudah smooth ya untuk gerakannya. Masalah warna sudah di IP3 100%, dan dia juga sudah menggunakan Corning Gorilla Glass, yang saya masih kurang tahu untuk serinya berapa, tapi yang pasti sudah Corning Gorilla Glass. Oke, sekarang kita lihat untuk masalah software-nya, apakah menggunakan yang terbaru atau tidak. Jadi untuk UI-nya adalah XOS versi 13.1 dengan Android 13. Ya, UI-nya sudah yang terbaru ya teman-teman. Untuk RAM-nya virtual bisa ditambah sampai 8 GB. Dan baterainya dia ada di 5000 mAh. Kemudian kita lihat untuk memori yang tersedia di smartphone ini, jadi tidak ada apps. Kita lihat di device info HW. Untuk RAM-nya free-nya di 3,9 GB, jadi sudah terpakai sekitar 48%. Ya, lumayan ringan ya. Kemudian internalnya free-nya di 217 GB. Ya, jadi nggak ada micro SD, saya rasa nggak masalah. Soalnya free-nya masih gede banget. Ya, mantap. Kemudian untuk di layarnya, ini dia sudah Full HD+, dan dia support HDR10. Jadi sudah support HDR. Ya, refresh rate-nya di 120 Hz. Kemudian kita lihat untuk SoC-nya, jadi ini dia untuk chipsetnya adalah MediaTek Helio G99 yang fabrikasinya sudah di 6 nanometer. Saya rasa untuk chipset ini cukup standar di kelasnya, tapi sudah sangat mumpuni lah untuk kegiatan sehari-hari ataupun gaming. Jadi nggak masalah untuk chipset Helio G99 ini. Kemudian kita ke general, untuk memorinya sudah UFS, jadi sudah ngebut dengan RAM 8 GB LPDDR4X. Ya, saya rasa untuk masalah jeroan, kemudian untuk spek lainnya ini sudah cukup mumpuni. Jadi nggak ada masalah. Selanjutnya kita cek untuk di sektor sensor. Apakah sensornya lengkap atau ada yang disunat? Dan ini dia untuk sensornya ternyata juga lengkap. Jadi ada sensor magnetik, kemudian gyroskopnya juga ada. Nggak lupa untuk NFC juga sudah tersedia ya di smartphone ini. Jadi sudah ada NFC-nya juga.
Sila udah di situ.